karena gaya-gayaan. Tapi orang-orang sih manggil gue kadang Aliando, terus lagi Hamis Daud ya sih. Bener kan? Kalau di Instagram tuh Bang Hamis kayak gitu. Namanya Isyap Channel. Karena ngobrol-ngobrol ini kan udah banyak nih ya. Pasti lah gitu, begitu ngobrol bincang-bincang kayak gitu. Besok bubarin aja. Hidup kan berjalan ya, mau nih dapat omongan apa-apa, hidup kan berjalan ya. Akhirnya gue kayak merasa dipermudah aja hidup gue. Jadi apa nih? Pak, ini tuh lagi minta, tadi lupa lu. Gue gini kan. Dia harus tikar. Hai guys, balik lagi bersama gue Oka Prensa di acara Bisik Bincang Asik bareng Zone A. Jadi hari ini gue ketemu tamu spesial, tamu istimewa. Waduh. Bahaya. Tapi lo istimewa sih Pak. Waduh. Beneran spesial. Tunggu dulu. Sebelum berbincang-bincang dengan salah satu istimewa hari ini, jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol lonceng biar dapat video terbaru terupdate dari Bisik sama Polisi. Biasanya viewernya berapa? Mudah-mudahan dari lu lebih naik. Iya. Kalau nggak ngomongin itu ntar di tag lagi. Oh iya benar. Editornya Ahmad Fauzi. tuh kan salah. Lu kayak Biar lu dengerin. Tahu banget. Jadi ini Hafiz. Iya. Jadi panggilannya Hafiz. Iya. Nama panggilnya Ahmad Hafiz. Hafiz ya. Keren Pak namanya. Gitu. Kenapa dipanggil Bang Hafiz? Hanya karena namanya itu aja, Hafiz apa Ahmad Hafiz aja, bukan karena gaya-gayaan. Tapi orang-orang sih manggil gue kadang Aliando, terus lagi Hamis Daud ya sih. Bener kan? Kalau di Instagram tuh Bang Hamis kayak gitu. Jadi itu juga bingung sih. Jadi Kita dicadain gitu kan bingung. Dia bisa dikontrol. emang gue gini aja. Jadi istimewanya Bang Hafiz ini adalah menginspirasi terutama gue hari ini karena gue baca kurikulum siswi lo. keren. Itu lo punya ide untuk jualan tuh dari awal dari SMA? Iya, jadi kalau itu malah CV itu tuh CV yang simple. Kalau CV bener gue tuh CV perusahaan gue tuh bahkan 4 halaman tuh, lo bingung lagi terbacanya. 4 halaman. Jadi itu gue rangkum jadi cuma satu ini ya. Dasarnya sih karena gue kan seneng ya, maksudnya orientasi gue tuh segala sesuatu tuh bisa dinilai gitu. Maksudnya gini, kayak bukan dari keluarga yang serba kecukupan, terus kayak kalau mau dapetin sesuatu tuh kayak harus ada buat sesuatu dulu gitu. Bahkan gue pernah bohongin waktu SMA tuh, ide itu tercetus gara-gara gue SMA kan perhotelan, terus udah gitu weekend gue tuh dihabiskan buat part time di hotel, angkat piring kotor, terus lagi di wedding. Ini beneran nih. Iya. Beneran, terus udah gitu. Sakit banget Pak. Udah gitu terus akhirnya ada pernah gara-gara ada salah satu mata pelajaran bikin kue, terus kue itu harus dijual. Terus gue ide lumayan juga nih dapat duit, padahal modal dari orang tua, terus gue jual buat kita gitu kan. Terus berbalut dengan tugas sekolah gitu kan, akhirnya orang pada beli kan. Akhirnya habis dari situ selesai tugas, terus gue ke tukang parfum, beli parfum yang kecil-kecil gitu yang harganya 5.000, gue jual 10.000, bilang tugas sekolah. Padahal tuh gue emang lihat buat dapet cuan aja sih. Tapi kan dari situ lo ini belajar kan. Terus akhirnya seru juga ya. Dapat duit lebih dari situ ya. Terus dari situ tapi udah nggak bikin produk, tapi gue lebih seneng jasa. Kalau gue sebenarnya seneng tuh jasa gue dibayar sama orang, entah itu dulu habis berlanjut ke SMA terus ke kuliah. Selain kuliah gue habisin buat bukan part time sih, freelance jadi MC, moderator kayak gitu. Kan akhirnya dapat duit lagi. Oke, jadi gimana nih? Nah gini, tapi kan tadi parfum ke Ume itu sebenarnya langkah yang jauh dan beda urunan gitu. Jadi dulu iseng-iseng gitu, intinya gue kayak gimana gue cara bisa dapetin duit lebih buat akhirnya gue memuaskan diri gue buat misalnya nonton di SMA terus atau beli barang gitu. Jadi ya udah. Nah tapi kan dari hal kita tarik mundur itu proses dari gue mencoba mengenter
sebagai entrepreneur lah kayak gitu. Gue coba jualan ini, jualan itu gitu. Bisnis lo aja sih sebenarnya nih, Bang Hafiz. Nggak sebanyak hari tanu sih ya. Jadi Ini gini, kasusnya tinggi loh Pak. Keren loh. Lo bisa lo kasus ini tapi lo pembisnis. ya gue jadi gini. Gue awal mula tuh gue sebenarnya berkarir, Oke. berkarir di lulus kuliah, terus gue akhirnya berkarir sebagai IT business analyst. 4 tahun di sana, terus pindah kantor gitu. Terus ada waktu gue kayaknya punya ide. Nah tapi selama gue berkarir, gue tuh selalu freelance atau cari cuan melalui kayak WO, kayak Side IO, job. iya. Dan itu gue kayak ada aja gitu, kayak gue habis traveling mana, terus tiba-tiba mau kesini, mau saya akhirnya gue buka open trip. Jadi kayak gue munculin ide-ide kayak gitu aja, dan akhirnya dapet cuan akhirnya. Tapi gue masih takut tuh buat bikin bisnis, sampai kayaknya gue lucunya nih, ada beberapa orang yang dulu mau berpartner sama gue bikin bisnis traveling. Akhirnya gue cuma udah gue kasih inputan aja apa yang lu butuhkan, misalnya data kapal atau apa PIC di satu pulau mana tuh gue kasih. Nah akhirnya sekarang berkembang tuh bisnisnya mereka. Terus gue Lu ya dapet apa? karena emang gue itu emang salah satu dari konsekuensi kan, karena gue gak ambil. Nah terus akhirnya ada satu titik gue di umur 28, 29, kayak gue udah bilang sebelum 30 gue harus punya usaha. Nah gue udah tekenin kayak gitu. Nah kebetulan berproses umur 29 gue kayaknya emang harus resign dari kantor. Terus dan dapat momen juga, terus akhirnya gue mau bikin usaha tapi masih takut lagi tuh. Ya semua orang kayaknya kalau mau langkah pertama pasti gitu ya, akhirnya cuma jadi impian gitu kan, cuma jadi wacana, cuma jadi yang ada di pikiran lo pengen bikin ini tapi nggak jalan. Akhirnya udah bismillah gue resign, tapi gue masih takut. Terus akhirnya gue kayak aduh gue kayak harus coba jadi seorang sales, karena gue pengen ngerasain gimana jual produk orang nih bro. Gue akhirnya meniatkan diri gitu. Dari berkarir ITBA, terus kan karir ITBA itu kalau yang tahu berkarir situ tuh lumayan panjang, lo kan bisa jadi project manager, bisa jadi apa. Nah dan itu sesuatu yang baik berkarir di bagian itu gitu, di perbankan lagi. Nah akhirnya gue pindah haluan, terus gue jadi sales karena gue waktu itu emang izin, gue bilang gue mau jadi sales dong, ada nggak lowongan. Akhirnya ditawarin sama teman gue buat kerja di sales di tempatnya dia. Terus gue emang udah bilang kayak gue bakal setahun doang di sana karena gue pengen cobain gimana jual produk orang. Nah akhirnya udah berproses tuh selama setahun gue jual produk orang, terus seru juga ya. Maksudnya kita valid itulah buat jual produk orang, maksudnya kita nggak bisa all out lah buat jual produk sendiri gitu kan. Akhirnya ya udah setahun gue resign, terus akhirnya gue langsung bikin usaha pertamanya itu berpartner sama temen SMP. Kita akhirnya bikin lilin namanya Lilin Ume. Sekarang hampir 2 tahun dan alhamdulillah tuh udah bisa dapet di Plaza Indonesia sama Senayan City bro. Ya kayak gitu. Nah lucu lagi, pas proses mau buat lilin, karena kan gue kepo kan gimana cara bikin lilin, gue googling tuh cara buat lilin. Akhirnya gue mau belajar ada di satu dekat bandara. Terus udah singkat cerita, gue ke pabrik temen gue dapetin tempat box kayak gitu, gue beli, gue nggak tahu buat apaan, gue bawa pulang. Seminggu kemudian tuh box akhirnya gue punya lagi makan asinan karena bokap seneng bikin asinan kan. Terus makan terus bilang ke babe gue, ya kayak kita bikin asinan aja pakai box yang kemarin gue beli. Akhirnya tuh langsung tuh paralel lah kita coba meng-create bareng teman. Untungnya bareng teman SMP, jadi gue ada part-part ngurusin apanya gitu kan untuk jualan bikin ume, lahirin. Terus akhirnya gue bisa lahirin asinan bareng kedua orang tua gue. Terus akhirnya ya udah jalan deh sekarang, dan asinan juga udah alhamdulillah udah bisa dapat di beberapa outlet sih. Di Kencik Pacific Place udah ada kayak gitu. Kencik nggak mudah loh Pak, Nggak, ya. Karena basicnya gue orang sales bro. Jadi gue kayak ditantang, kayak misalnya coba Fis masukin di situ, kasih waktu gue 3 minggu pas itu bisa masuk. Dan gue men-challenge diri gue selalu kayak gitu. Jadi ya udahlah akhirnya alhamdulillah ya. Sebenarnya udah bisa masuk ke range market, dikasih sama range market 4 outlet, tapi karena ada satu dokumen yang belum gue penuhi dan lagi diproses, ya akhirnya ke pending asinan gue. Ya bismillah pelan-pelan ya. Jadi bisnis lo si Ume sama asinan ya. Nah
karena udah hampir 2 tahun, ya udah hampir setahun waktu itu, terus gue kayak agak santai. Nah karena lagi ada santai itu tuh gue kan dulu yang tadi gue cerita tuh waktu kuliah, waktu kerja, gue masih seneng sama dunia perjasahan lah, ngurusin orang lah, kerjaan gue seneng banget. Acara ini diurus, wedding dia diurus. Nah akhirnya dari situ gue ya mencetus, gue bikin bisnis plan tuh buat bikin IO. Terus sama Pak, ini di bulan dulu juga. Iya, terus akhirnya IO, tapi lucu, IO gue tuh gue bikin di awal 2020 Pak. Oh, langsung COVID. Ya iyalah. Nah, gitulah. Terus akhirnya ya udah jalanin aja semua sekarang. Oke, nikmatin aja. Iya. Tapi yang pasti dua ini tetap continue lo konsisten dong ya? Tetap masih running, IO juga masih running, bubar. Karena kemarin 2020, gue kan sebenarnya udah bikin beberapa plan acara kan, gue udah ke Palembang, udah di Jakarta mau bikin apa, terus mau bikin apa lah pokoknya sampai dokumen proposal udah kita buat, mau bikin nyata, akhirnya karena COVID semua ke cancel. Tapi tahun ini mau gue buat sih. Karena lo bantuin Sandiaga Uno kan background. Iya. Ya. Tapi enggak gila ya? Enggak lah. Kali aja lo bisa masuknya smooth gitu, bener gak Pak? Ya kan? Lo kan Ya. kemarin bantuin. Tapi ya gue udah belajar sih berharap sama manusia kan Ya. kecewa kan, Ya, jadi nggak usah nggak usah berekspektasi. Ya. Tapi ya kalau ada rezekinya di sana ya banyak jalan menuju Roma nggak sih, gitu aja sih. Kalau kita punya integritas, terus apa yang kita nggak idein emang masuk dan emang bisa sejalan sama apa yang lagi pengen dibuat di sana, gue rasa tanpa Sandi juga bisa masuk sih, gitu aja. Itulah. Bantuin Baik. lu Bang Sandi ya? Bang Sandi. Oke, lu bantuin waktu Bang Sandi ini calon kemarin kan ya? Iya, waktu pilpres. Itu singkat, padat. Duh, ini gue takut nih, judulnya nyangkut nama Sandi. Enggak. Gue hanya pengen tahu lu gimana rasanya. How you feel about bantuin salah satu calon capres dan sebenarnya, nah, gue juga pasti lu ada rasa takut, ada rasa senang, ada rasa apa kan? Gue nggak tahu nih, karena gue nggak pernah bantuin, makanya gue pengen tahu. Lu bercerita lah kan? apa ya? Sebenarnya tuh kemarin tanpa disengaja sih. Karena gini, karena kan gue seneng bikin sesuatu lah, bikin campaign, bikin acara, bikin apa. Nah, gue orangnya ngide apalagi. Nah, sebelum ke Sandi, gue tuh sebenarnya udah bikin campaign buat Fahri Hamzah. Nah, gue tuh waktu itu pernah bikin namanya Ngopi Bareng Fahri, ada hashtagnya tuh cukup viral di Twitter selama beberapa bulan. Dan satu acara itu trending topik keempat se-Indonesia. Akhirnya bikin Bang Fahri. Coba kita bikin, akhirnya kegiatan gue itu tuh diadopsi ke beberapa daerah di Indonesia, hampir 30 kota kita buat Ngopi Bareng Fahri. Dan dari situ tuh mulai dikenal tuh. Sebelumnya gue dikenal cuma bikin acara karena bikin acara ke afiliasi ke politik, akhirnya dikenal sebagai bikin acara ke politik gitu lah. Akhirnya gue ngide lagi, muncullah nama Bang Sandi. Nah karena gue udah ngide bikin satu dokumen buat bikin campaign, akhirnya gue coba gimana caranya Bang Sandi lihat apa yang gue tawarin. Nah akhirnya kita bikin satu acara, Bang Sandi seneng. Akhirnya lucu sih, KPI para Bang Sandi seneng itu tuh gue dapat dari sekretarisnya atau dari tim-timnya Bang Sandi. Jadi ketika gue bikin satu acara ke Bang Sandi udah selesai, gue kira udah gitu aja. Iya, beberapa hari kemudian timnya Sandi nelfon lagi. Terus akhirnya gue diajak ke kantornya buat bikin sesuatu lagi lah, apalagi karena Bang Sandi tuh kalau meeting internal dulu bikin acara kayak ini ya, bikin acara kayak Hafiz buat gitu. Wah, pionir dong. Jadi akhirnya aduh, serem. Gue jadi takut. Jadi lo bantuin Bang Sandi cukup diapresiasi lah, sampai akhirnya
Itu gue masih kerja bro, gue masih kerja jadi sales. Nah akhirnya tuh lucu, sejak gue bikin acara itu tuh traffic buat bikin acara tuh makin banyak lah, bikin apa lagi sampai sama sih gitu pasti. nggak sampai itu. Terus akhirnya WA muncul banyak banget. iya ada beberapa stakeholder yang WA gue yang hubungin minta ketemu itu karena lagi momen pilpres kan. Terus akhirnya dari situ gue sampai resign dari kantor. Iya. Oke, gue stopin dulu, gue interrupt. Ini cita-cita lo atau emang karena momennya aja? Momen, karena hidup tuh momen bro. Oke. Nah, kan mau jual ini aja kalau dapet momen laku gitu kan. Iya sih. Bener. Gimana lo bisa ngambil momen itu? Itulah. Oke. Udah jalan klik saja. Takut banget sama sih lo. Oke, jalan. Karena kan kalau gue udah ngomong gitu, karena dia tahu dia nggak bisa membedakan mana kebohongan mana. Sini lo imperan guys, sini aja. Lo mau ada undang-undang apa tentang gue gini deh? Lo mau kasih Ini sahabat gua dari zamannya 2015 kita masih di 14 dong, 2014 ya. Iya. Ini dulu badannya kotak-kotak nih. mana? Sekarang udah sukses jadi ya jangan lupa ya kotak-kotak. Lanjut deh. Jadi lo jadi Ume sama Asinan, Bang Sandi ya udahlah ya. Oke. Nah lo, gua lihat lu di IO nih kan baru IO kan 2020. Ya. Ini mode 2021. Sebelum 2021 ada yang handle IO ini. Iya ada proyek pemerintahan sih gue pegang sih. Nah, Jadi akhirnya alhamdulillah gara-gara itu ya gue nggak bubar. oke. Dan bisa sampai nggak bisa hura-hura tapi minimal bisa buat biaya operasional sampai 2021 udah aman kayak gitu. Lu ada timnya? Ada. Berapa orang tim? 2000-an lah. Enggak, canda aja. 4. Narsis ya kita lupa, sumpah. Gue kayaknya harus belajar dari dia nih beneran ya. 2000-an, nah 4 orang ya, termasuk lo atau berlima sama lo? Termasuk gua. Oh oke. Karena Jadi ini belum ada sales, belum apa salesnya gua gitu lah. Oh jadi semua ini motoriknya adalah lo di sini. Enggak juga, ntar gue kalau ngeklaim gitu juga nggak sopan juga sama tim gue yang ini. Enggak lah, kita kerja bareng-bareng. Tim, work, tim ya. ya. Ada yang ngurusin apa, kayak di Ume gue ngurusin produksiannya kayak gitu. Ada part yang ngurusin salesnya kayak gitu. Jadi kita semua tim. Di Asinan produksian emak babe gue salesnya gitu. Nah di IO gue salesnya gitu. Di IO lo berarti lo di IO ini kan 2020 sampai sekarang. Sebelumnya lo pernah bantu di IO lain? Freelance aja, tapi ada beberapa yang kayak udahlah. Gue pernah nemu ini saat gue harus ceritain karena ini lucu. Gue dapat momen. Oke. Ada satu corporate bank BTN Oke. mau outing satu divisi 120 orang. Oh keren. Udah dong, mas gue pengen outing gini gue tahu dia, gue atau dapat kontak dari mana, mungkin dari referensi teman gue yang udah pernah ikut traveling sama gue. Oke mas, kemana kesini gue bikinin dong quotation semua gue bikinin dokumennya, gue lempar ke dia nih mas, tapi masih ada satu pertanyaan, terus mau nego. Gue kan orangnya nggak sabaran ya kalau by WA by apa telepon. Akhirnya gue langsung yaudah mas, saya datang aja ke kantor, kita meeting, gue sekalian presentasi. Oke. Tapi mas kita di Solo, ternyata klien gue Solo bro. Nah terus udah gitu Kayak kena prank nggak lo? enggak tapi deal lah kita. Deal. Nah gue akhirnya gimana caranya nih, gue harus dapetin ini. Terus akhirnya dia bilang dia mau survei ke satu wisata yang dia mau outingin satu divisi itu. Akhirnya udah kita ketemu di sana ke Pangandaran. Gue ke Pangandaran sendiri, dia sama timnya. Nyampe Pangandaran udah gue belaga so iya aja. Oh nanti wisatanya di sini langsung kita ke sini. Gue udah googling dulu wisata Pangandaran, Pantai Hiu, pantai kita ke sini, habis itu kita ke sini lagi pakai map itu lah. Presentasi ala sales bodong gitu lah pokoknya. Terus sampai makannya di mana, tidurnya di mana, hotelnya. Akhirnya pas dia balik, kita bubar, gue balik ke Jakarta, dia balik ke Solo, besokannya di DP. Terus tapi gue gak punya badan legalitas gitu karena kan perusahaan kan. Gue langsung ke teman gue, bikinin gue brand, logo, kop surat, sama stempel.
satu malam bikin namanya apa, udah depis agent aja udah gampang gitu, karena udah bikin itu sih. Sampai detik ini lo pakai? Enggak, Lah, Sekarang? sayang dong. ya nggak dikenal juga bro, orang Iya. kayaknya beberapa, tapi ada aja tuh lucu, karena gue masih kerja kan di perbankan, tapi dapat aja, ntar ada lagi gitu. Iya kan, kalau kayak gitu kan outing-outing company itu dari mulut ke mulut. Iya, tapi gue sekarang lagi nggak mau ngurusin outing atau wedding sih. Kenapa? Ada satu trauma gue ngurusin outing, Gara-gara gara-gara Trauma aja klien gitu? kampret sih tuh bang, gitu. Jadi gue males lah. jadi lu fokus sama Ume sama Asinan ini. Asinan ini udah mau 2 tahun ya? Iya, hampir 2 Hampir 2 tahun sama Ume ini. Iya, barengan tuh. Nah, IO, WO lo jalan. Nah, WO enggak, gua WO enggak. nggak mau WO. Kenapa sih WO tuh selalu lagi banyak kawin lo sekarang? Karena gue takut mengecewakan momen seumur hidup orang ya. Iya, kualat. Iya, kayak detail perintilan itu parah banget kalau WO. Tapi gue besok Sabtu ada lamaran. Terima juga. Gak masih saya. Enggak, gara-gara. Lu kan labil sih. Gara-gara gini. Lo lahir bukan apa sih? Hah? Ini bukan apa sih lahir? Lo pasti yang labil apa? Hah? Yang labil apa? Libra apa? Enggak. Apa lo apa sih? Nah. Taurus ya? Gemini. Bagus dong ini. Nah terus enggak, gara-gara enggak, dia masih saudara, jadi dia udah punya pas nikah sama resepsi udah ada WO-nya, terus ternyata lamaran nggak bisa WO-nya, terus dia bilang, nah serek WO siapa buat lamaran, terus dia udah tanya WO, satu WO, terus budgetnya lumayan, terus gue bilang ngapain WO untuk lamaran budget bayar segitu, kalau lu percaya sama gue, ya gue aja yang handle, tapi ntar tinggal bayar tim-tim yang gue hire aja, gue juga hire dari WO yang gue Yang biasa. partner yang barengan, kayak misalnya ada WO apa gitu. Dia mas boleh ya udah, kira kena bantuin deh. Di bulan Sabtu besok. bulan ini ya. Jadi lu kenal dia Pak di Indobarian. Ya, Indo. Kenapa nggak pernah wajah ke Zone 8 sih Pak? Sering kok. Iya, sebelum lo latihan dia ada latihan. Oh, di latihan ya? Karena kemarin lagi sibuk keluar kota. Kan bisnisnya. Oh, bisnismen. Sekarang udah Dia mukanya langsung panik deh kalau lo kayak gitu. Kayak apa sih berdua nih? Dia panik banget deh ya. Oh iya, biasa aja. Biasa aja. Kayak ada borok nih yang ditutupin dia. Oh iya. Terus. Lu mana sini ya makanya. Jadi Lu takut ke daun? Enggak, udah dia jelatin dia. terus. Sampai Gua- mana tuh akhirnya? Iya, pokoknya tuh. Zona 8 aja ulang tahun kemarin Pak Sandi dateng. Iya, anggota pertama. Tuh udah Mas Sandi datang tuh, gue bilang datang. Iya kan, gue yang ngeri. Iya. Eh, Mau gue datengin lagi Mas Sandi. Pak Prabowo gue datengin nih. kita mau Astagfirullah, kayak bisa aja gitu. Jadi emang lo udah pernah naik gunung es? Ke situ dong kamera. Gak mau ke lo. Masuk ke gua, kayak ngobrol beneran. Iya. Bener. Iya, ke Everest Base Camp sih. Jadi sebenarnya puncak tertinggi gunung sedunia kan Everest, puncak Everest. Nah, tapi untuk wisata dunia untuk pegunungan itu ada namanya Everest Base Camp, ketinggiannya 5.132 mdpl lah, lumayan lah. Tinggi Pak itu. Iya tinggi sih. Oh. Nah, terus akhirnya ya udah pengen ya udah berangkat gitu sih. Undangan apa? Enggak lah, emang gue Sandiaga Uno. Enggak. Ini cerita kalau agak panjang sebenarnya, sebelumnya tuh gue kan itu start pointnya Nepal. Nah 2017 tuh gue ke Nepal. Terus tapi bukan ke Everest, tapi ada gunung tertinggi juga. Di sana tuh pegunungan Himalaya. Puncak gunung tertinggi itu ada di pegunungan Himalaya, ada Annapurna, Macapurna, apalah gitulah, terus Everest salah satunya. Nah, 2017 gue kesana ke Annapurna base camp ketinggian 4.100 berapa, trekking 8 harian. Terus akhirnya trekkingnya cukup jelas, terus ketagihan, terus 2 tahun kemudian gue racunin orang, kita kayak Everest aja yuk. Akhirnya udah berangkat juga lah Everest 2 tahun setelah ke Annapurna. Jadi ini gue mau nanya dong, lo tuh punya cita-cita atau punya impian, lo catat nggak sih di buku ini gitu? Impian nggak sih? Nggak ya? Nggak. Kayaknya dia punya impian lancar semua deh Pak, terus ngurusin Bang Sandi, Asinan, Ume. Doa orang tua kayaknya. Gue pasti dengar. Tapi emang bener, gue ngerti. Nggak, kalau gue tuh menurut teman-teman gue juga hidup gue dipermudah banget. Iya, makanya, kan. Tapi gue juga ya udah jalanin aja. Tapi Tapi pernah juga Pak. Ya. Ini nih
omongan-omongan miring juga banyak, tapi gue jalan, bener gak bro? Dia tahu banget nih, gue gimana di siapa, tapi gue straight point aja kan, gue lurus aja sama langkah gue yang nggak mau dengerin gitu kan, ya gitu mungkin itu kali yang bikin akhirnya, ya udah, hidup kan berjalan ya, mau nih dapat omongan apa, hidup kan berjalan ya udah, akhirnya gue kayak merasa dipermudah aja hidup gue. Karena lo orangnya juga no hard feeling sih ya. Iya sih, enggak. Ya udah, udah aja mau urus sama pribadi gue, sama diri I don't care gitu ya. Hatersnya banyak. Hah? Hatersnya banyak. Gue lebih suka banyak haters daripada banyak follower Pak. Beneran jujur nih di depan kalian nih. Karena kenapa kalau banyak haters lu berpikir bahwa apalagi nih yang harus dirubah, apalagi yang harus dirubah. Tapi gue nggak mikir gitu siapa lagi enggak, yang ya? harus rubah ya. Karena menurut Rubah gue itu rubah yang positif ya, mungkin dari segi pekerjaan, omongan, kelakuan gitu loh. Perlu loh Pak, masa nggak perlu sih? Iya kan? Sama berubah hidup kan. Iya. Sama berubah. Waktu berjalan cepat loh Pak. Umur berapa sekarang? Ingat gitu. Udah Pokoknya- sensor. Pokoknya apa namanya ya, gue sekarang 31 sih. Masih muda lah 31. Udah menikah? Jadi jangan dibahas sih gue. Cut lagi tuh, lu gitu tuh. Kalau awas lo ada. Next. Oke, nextnya. Sekarang tuh gue ceritain ntar. Iya. Gitu. Kenapa nggak sekarang aja ceritain? Obsesi yang belum terwujud apa nih? Obsesi yang belum terwujud. Nah itu dia. Cita-cita lo yang belum terwujud kan lo udah. Gua agak miring ya lo udah bisa naik gunung dengan ketinggian seperti itu. Gua belum nyampe sih. Gitu. Obsesi Ya. ya. Apa ya plan ya? Nggak ada sih. Jadi gue itu pengen gue jalanin aja. Itu juga gue kayak first kayak plan gue cuma berapa bulan, kayak 3 bulan seiseng kemana lagi ya. Oh ya first ya udah. Jadi nggak benar-benar. Dimudahin lo gila. Benar-benar Cita-citanya. nggak di plan. Kayak gue tahun segini harus kayak first tahun ini harus ini nggak ada sih. Duit banyak Pak. Ya makanya. Masih ada makanya. iPhone berubah. Nggak ada kan? Angin. Nggak ada. Maksudnya ya itu gara-gara hidup gue dimudahin gitu. Jadi tiba-tiba ada tiba-tiba gitu-gitulah. Karena lu no hard feeling orangnya, nggak dendaman. Gitu. Ini kayak nggak layak deh masuk. Bro kayak gini di bawah sana ini deh. Terus ada emang jadi bener-bener riak dan terus narsis terus apa dah. Tapi dia narsis tinggi loh. Gua liat Instagram dia kan ya. Dia tinggi banget narsis ya. Yang soal Hamis Daud yang pakai pleasure. Tapi itu emang itu engagement ya kan insight. Itu media sosial Ya, itu tapi- insight. Kok lu narsis tinggi banget. Ini Pak. Gua pasti Gua nyamain sama Will Smith aja nggak berani. lu ada keindahan itu emang pengen sesuatu aja atau gimana sih? Ya bahasa seron aja, netizen kan kadang ya butuh sesuatu yang lucu kan, aku mau nampilin yang lucu gitu. Kadang kalau ya apa ya hidup biasa-biasa aja kayak ya udahlah gitu aja. Tapi kan akhirnya ini kan kita jadi inget kan lu enak kan gitu ya udah kesan kayak gitu aja. Ada pernah dia posting apa, gue pengen bokeh jadi nggak pengen bokeh. Di komen anjing. Apa sih? Apa sih? Apa sih? Oh apa ya waktu itu gue lupa juga udah banyak kan kadang awal itu sih emang kadang-kadang capture gitu. Tapi kalau sosmed kan gue emang gitu. Iya. Seseruan aja. Hiburan. Hiburan. Tapi suka menghibur ya memang. Sebenarnya dia ya benar cocok entrepreneur. Entrepreneur tuh universal, bisa jadi pelawak, ya kan? Ya, yang penting cuan. Cuan. Gemini bintangnya, Gemini biasanya struggle kuat Pak. Orangnya to the point, beramat gitu. Mental sales sih kalau gue Enggak, pemimpin. Sorry. Gemini itu Pak Soekarno. kalau gue kayak narsis sih gimana ini konten bener-bener narsis. Jokowi. Ntar gue rasa nih ya, clickbaitnya nih. Berapa durasinya biasanya? 30. 30. Ini khusus lu 1 jam. 30 menit. Apa ya? Pokoknya sepanjang 30 menit cuma ada kenarsisan gitu. Ini siapa sih gitu paling ntar nih gue rasa. Tapi Gemini itu tokoh-tokoh penting loh Pak Soekarno sama Jokowi. Semua presiden kayaknya ya. Pak Soeharto Gemini. Iya. Habibie gimana? Habibie Gemini. Ya mudah-mudahan cepet aja Pak Presiden. Lebih narsis gila banget ini ya. Nggak pernah tahu Pak hidup. Iya benar. Iya, jangan suka underestimate tuh. Jadi obsesi apa nih yang belum? Ya, belum. Ya itu dia, gue juga nggak ada catatan gue mau kemana-kemana sih, nggak ada catatan-catatan Oh, nggak ada ya? gitu. Jadi ya jalanin aja Oh. kayak gitu. Tapi gue orangnya ngide,
Nah ini kayak misalnya kan lagi agak iseng terus gue tiba-tiba ngide, gue lagi pengen bikin brand baju clothingan gitu, kaos. Ya karena target sebelum lebaran harus sudah jual. Nah batch pertama ini mau produksi 9 musim dulu. Beli ya. Menswear. Iya, kaos clothingan gitu. Bukan karena mendekati puasa, lu bikin koko atau enggak? Udah basi ya? Karena lebih rumit dan brandingnya lebih susah kan, nanti abis itu kan momen kan, jadi gue kayak bikin kaos biasa aja. Karena anak sekarang ini juga minimal gue bisa pakai lah. Gue akhirnya harus beli baju di mana, akhirnya gue bisa beli baju produk sendiri. Mendingan Pak lu bikin jersey, sosialan sama Zone 8 itu perlu loh. Lu jadi ini aja. Endorsement dong. Tahu nggak maksud gua? Tahu dia maksud gua. Jawabnya cepet nih bosnya. Iya. Jadi dinobarin waktu itu berapa lama? Nggak apa-apa dong, kan udah apa-apa. 2013 gue mulai coba masuk olahraga di GBK, lihat komunitas, seneng karena gue anaknya komunitas, gue seneng namanya Gemini kali ya, gue seneng berbaur, seneng komunikasi. Traveling juga kadang gue sendiri karena gue seneng pengen nemuin orang-orang baru di sana gitu. Jadi memang terus lari juga kadang pengen sendiri karena abis itu bisa ketemu, gue lebih seneng ketemu sama orang baru dibanding sama orang yang udah lama. Jadi pembahasan udah selesai. Kalau orang baru tuh kayak ada yang bisa digali, potensinya tuh ada yang bisa diambil, karena bagi gue tuh nggak ada pertemuan yang sia-sia. Dan itu gue tekenin banget dari beberapa tahun belakang sampai sekarang. Jadi kayak misalnya Fis, meeting yuk, Fis ngopi yuk, jam 11 ada orang baru ngajakin ngopi. Maksudnya bukan orang baru kayak gimana ya, misalnya temennya siapa, Fis gue mau ada temen nih dari sini, misalnya dari Makassar, dari mana, atau temen gue ini nih kayak korelasi bisa berhubungan, ngopi yuk. Tapi jam 11 malam gue jabanin gitu, karena gila, pasti ada yang bisa digali gitu. Gue nggak tahu ya, seneng aja kayak gitu-gitu. Karena iya, 11 malam. Ya karena ada kalau dicari gue ngambil, iya nggak gue ambil juga. Selama masih bisa tuh kayak seneng aja. Kayak besok gue terbang ke Jogja cuman sehari, lusa balik karena ada yang mau ditemuin buat meeting kayak gitu sama orang baru. Bahas apa biasanya? Potensi-potensi yang bisa dikonvert sama uang aja gitu. Jadi income lu selama pandemik aman dong. Ya kan? Lu terbang-terbang mulu. Ya bersyukur aja sih, lebih banyak sih ya, gitu. Aduh, bikinnya pagi. Ya Allah. Ini bikin 2 sesi pertama, sesi kedua. Nanti jadi 35 menit kenarsisan Hafiz. Enggak, bisa 2. Udah yang dikata. Balik kan juga apa-apa. Emang gue butuh orang kayak gini sebenarnya Pak. Beneran. Sama ini garing kan lo, gue tahu. Nah, ini apa. Sampai tadi pertamanya sampai ini kan gara-gara dia lupa bikin gitu-gitu kan, karena dia terbawa harus sama gue. Gue nyaman orang yang banyak tekannya dapat kan. Enak gitu. Oh, kalau saya besok 2. Satu aja ribet. Ada gue juga jadi host lo di channel. Kalau viewersnya sampai 3.000 kita undang lagi nih. Oke. Dia beli kali ya, ntar gue yang modalin. Langsung dibom-bom lagi. Oke, itu ada. Apa ada YouTube juga? Tapi bukan YouTube channel gue, tapi gue jadi host buat nge-review masjid-masjid se-Indonesia. Oh, boleh, nanti gue mau dong. Pengen tahu, pengen lihat. Ada namanya Isyep Channel. Isyep Channel. Karena ngobrol-ngobrol ini kan udah banyak nih ya. Pasti lah gitu, begitu ngobrol bincang-bincang kayak gitu. Besok bubarin aja. Akhirnya gue bikin review masjid, dan itu belum ada review masjid. Sorry gue cut. Komunitas yang punya podcast cuma di Zone S loh. Oke, bisa bertahan, bisa bertahan. Bebek ada. Nggak ada komunitas yang punya cuma Zone S loh. Iya. Ayo. Begitu pembahasannya bukan olahraga lagi, yang bikin komunitas lain yang pembahasannya olahraga. Kalau kita bosan, kita mah olahraga lagi, ngapain? Iya benar-benar. Tadi kata-kata tadi apa deh? Minta itu apa? Gumo. Iya, benar. Gue baru tahu kata-kata Cuma gumo loh, baru hari ini. Cuman di sini doang komunitas olahraga. Bahasnya Inspirasinya pembahasan bukan olahraga, Iya. tapi ya udah. Edukasi. Iya benar. Inspirasi. Narsisan. Gitu. Jadi itulah
Bapak undang nih, orang kayak gini 10 aja. Jadi seru nih beneran. Oke, sekarang gua mau tanya sama lo. Ya. Kenapa bisa gemuk lagi nih? Dari dulu juga gemuk sih Pak. Gua kata dia Enggak itu tuh bohong. Oh, bohong. Puji doang. Oh, gua kena prank setan. Karena yang gue ambil dari komunitas tuh bukan goals diri gue dari sisi ya olahraga harus olahraga gitu, tapi komunikasi sama connecting people-nya lah gitu. Jadi networking-nya jadi kayak tiba-tiba gue ntar butuh ini, ternyata di komunitas ini nih ada orang yang pintar desain. Kalau gue punya brand nih, mau bikin brand, desainin gue kan, kalau teman dekat kan, jadi ya bisa gratis gitu kan. Gitu-gitulah pendekatan kita. Kayak gini nih, kayak gini nih. Atau cuma traktir makan gitu. Tapi emang gue akhirnya dapat, maksudnya ini udah selesai juga nggak apa-apa sih. Maksudnya emang gara-gara Enggak, dia nggak bakal selesai orang biar kamu dia. gara-gara komunitas, gara-gara gue banyak kemudahan sih bro di hidup gara-gara komunitas. Gue dari kerja berkarir itu pertama gue apply, selebihnya tuh gue dari komunitas. Bang Mega apply, pindah ke Adira karena gue ketemu sama temen komunitas namanya Galang, itu seni dunia traveling. Jadi udah naik gunung ini terus gue tahu dia kerja di mana, tiba-tiba gue lihat job ada lowongan kerja di Adira, terus gue telepon, itu bos gue sini sih, lo kasih ke gue gitu. Akhirnya jalur khusus referensi lah, pindah lagi ke Mayapada, teman traveling lagi. Rumah sakit? Enggak, Bang Mayapada, temen gue beberapa kali traveling, terus ternyata dia di Mayapada jadi depet. Itu mah temen gue yang lagi butuh lowongan, sini lo gitu. Terus lagi tapi gue nggak melalui, maksudnya gue cari tahu dulu ada lowongan di sananya, baru gara-gara jaringan komunitas kayak ini gue tahu nih dia kerja di sini, dia bisa ini kayak gitu. Ini oke juga nih. Jadi gue konsepnya kayak gitu sih. Ini oke juga nih, punya gue banyak Pak. Nggak bercanda. Bercanda. Langsung gitu, nggak bercanda. Ini sama yang mau jadi sales aja tuh kenal di Indobarian. Oh, oke. Jadi gue mau jadi sales sih, tapi mau punya usaha tapi pengen jadi sales dulu. Gue mau tahu gimana cara menjual produk orang. Nah akhirnya ya temen di Indobarian bilang, ini udah kerja bantu aja, gue sales kok. Ya ntar gue mau bos gue. Akhirnya udah cepet gitulah prosesnya. Akhirnya ya udah jadi sales tahun. Nah terus juga apa namanya ya usaha kan butuh jaringan kan. Bener. Dari sisi promosi, endorsement. Nah, akhirnya banyak influencer yang gue bayar selama ini, nggak pernah bayar influencer selama ini. Jadi Contohnya Asinalo sama Ria Ricis ya. Kemarin baru Ria Ricis, terus pernah sama teman-teman dia banyak lah yang udah promoin. Tapi semua jadi gratis. Lo happy dong? Happy lah. Happy. Banyak happy. Udah sih. Amin. Amin. Maksudnya kalau secara finansial sih belum seheboh yang diceritain lah, karena kan ini semua berproses kan, dari lo biasa dapat gaji sebulan berapa, terus tiba-tiba lo harus resign, terus meniti bisnis, terus semua dari nol, dari bawah juga, dan itu kan naik turun lagi bisnisnya. Kan proses Pak. Iya, meskipun kelihatannya mudah dan emang mungkin gue nggak sesusah orang lain kali buat menjalani, gue merasa emang mudah banget ya jalannya. Tapi ya tetap ada naik turunnya. Ini kalau diceritain, pernah mobil gue bulan keberapa gue resign, 2 bulan nggak bayar gitu. Ya kan yang berita dukanya kan nggak lo posting di Instagram. Enggak, itu cuma hujatan netizen aja. Netizen biar menghujat kerian gue aja. Nasis lagi kan. Dia oke banget tuh habisnya. Pak, thank you for coming ya. Masih ya. Harga 3.000 ya. Awas lo ya. Coba lu closing ala Bang Hafiz. Ya, gue nggak tahu namanya apa. Katanya host di untuk ini YouTube Bisa lo. aja. Oke, ini closing ala Bang Hafiz, jangan ala Oka dong sekali. Gue pengen tahu. Pas sampahnya apaan? Hah? Sampahnya. Kalau gue biasanya gini, ini kalau gue ya, lu harus sendiri ya. Iya. Kalau gue, thank you for watching, jangan lupa untuk subscribe, lalu. Enggak, sapaan buat penontonnya apa? Apa? Sapaan ya, misalnya Hai, guys. Hai guys, pantesan nyampe 3.000 viewer lo. Apa? Lo harus punya identitas. Hai guys. Hai Apa? guys. Sapanya apa? Hah? Ini apa bagusnya? Yang kayak apa, obat basic atau sobat sehat gitu-gitu. Boleh tuh.
sobat bisik ya. Iya, sobat bisik atau bisik tetangga, bisikin kamu. Ini gosip banget. Ini kan bukan gibah. Oke, closing. Closing. Cuman di YouTube channel ini yang bisa dapetin seputar informasi di luar dari dunia olahraga. Jadi wajib banget nonton, wajib banget di subscribe, wajib banget di share ke teman-teman karena di komunitas olahraga yang bisa tentang olahraga di sini enggak. Jadi harus tetap nonton. Target 3.000 ya, guys. 3.000. Dah. Guys, thank you for watching and salam sehat. Bye guys. Siap. Dah.